Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Robiul Zaki Zain, NRP 5026222108. Pada video ini saya akan menunjukkan apa yang saya pelajari dari fitur keamanan pada RDBMS. Di sini nanti saya akan menjelaskan pembuatan login, user, pembuatan grup, lalu melakukan setting keamanan tingkat server dan database, dan pada tingkat tabel dan kolom. Oke, pertama mungkin pembuatannya dulu ya. Kita masuk dulu ke eh, Microsoft SQL Server Management-nya. Lalu ini kita taruh, oke, disconnect dulu. Pertama kita connect dulu seperti biasa ke titik aja. Lalu kita masuk ke security, logins. Lalu ini kita hapus dulu aja kali ya. Oke, mending kita buat user baru aja deh. Kita buat user baru, user satu. Lalu kita buat jadi dia user 123, user 123. Kecil semua aja. Dan nggak usah enforce password policy. Dan user ini kita kasih akses di data baru. Dia ini kita kasih sebagai DB owner. Lalu kita buat lagi user satu lagi. User 2. Password samain aja. User 123. User 123. User 123. Nggak usah enforce. Balik lagi ke user mapping di data baru. Ini kita kasih dia hanya data reader. Oke, sudah. Kita coba connect ke dua user tersebut. Pertama ada ya kita masuk ke server name yang ini, pakai yang user satu dulu. User 123. Oke, terus connect lagi ke user 2. User 123. Oke, jadi ini harusnya tuh perbandingannya tadi user satu itu dia sebagai database owner, sementara user 2 itu hanya sebagai database reader pada database data baru. Nih, kalau database satu, database user satu kan dia harusnya bisa ngotak-ngatik ya. Kan dia owner. Kita bisa buat tabel, misalnya ID, tipenya mungkin integer. Di sini ini nama, tipenya varchar. So ini eh, alamat, tipenya kita samakan saja varchar. Ya, kita save. Eh, data diri. Oke, refresh dulu. Nah, tabel data diri. Ya, oke ini kita hapus saja. Oke, biar hanya ada data di kita tambahin. Oh, harusnya masih dihapus. Ntar tambahin tabel satu lagi aja buat nanti ngetes buat akses dalam nge-delete. Jadi kan kalau bisa dilihat ya kalau user satu tuh bisa nge-delete karena dia sebagai database owner. Nah, ini cara gitu aja. Oke, dia juga bisa melakukan edit. Jadi kita bisa ngisi nama AA BBB 2 ya gitu. Refresh. Tutup, tutup. Ini oh, oh belum ke save ya? Waduh.
Oke, kita masukin ulang tabel. Nggak apa deh. Select. Nah, tadi kan udah masuk. Coba misalkan kita pakai yang user 2. Dia tuh hanya sebagai data reader. Jadi masih bisa membuka. Ini kalau kita suruh select, masih bisa melihat. Cuman kalau dia disuruh untuk mengedit, bisa menambahkan baru. Nah, bisa. Karena dia tuh insert permission denied. Kan dia tuh hanya sebagai database reader. Ini escape. Nah, oke, itu untuk security dalam tingkat server dan database. Kalau kita masuk ke tingkat yang lebih dalam, yaitu ada tingkat tabel dan kolom. Kita otak-atik aja untuk pada database ini kita bisa buat user ini memiliki role-role-nya masing-masing. Misalkan tadi kan user satu kan ada di database owner. Nah, ini bisa kita add remove di sini langsung atau ya di uh, oke. Ini kita masuk ke user. Misalkan user satu kita mau ngasih dia akses lebih mendalam apa batasan untuk kolom dan tabel. Kita masuk sini. Nah, di sini kita cari tables. Ya, tables, oke. Browse pada data diri. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih dia tuh mau dikasih akses kayak gimana aja. Misalkan dia mau dikasih akses pada altar, maka kita kasih grant. Dan bila tidak mau dikasih akses untuk alter saja, maka kita klik deny. Dan di sini ada lagi satu lagi tuh harusnya with grant ini. With grant itu di mana user itu diberi akses untuk memberi grant kepada user lain. Oke, misalkan di sini kita tuh ngasih akses buat alter, ngasih akses buat select. Cuman misalnya dia nggak boleh ngalter deh, nggak boleh ngalter sama nggak boleh ngedelete. Oke, kita oke. Nah, coba kita masuk ke user satu lagi. Kita refresh dulu. Oke, dia harusnya masih bisa nge-select. Namun, sekarang dia itu tidak punya close dulu, close dulu, close dulu, close dulu. Oke. Oke, jadi ketika kita mencoba mengakses data diri, ketika kita mencoba mengakses data diri, kita masih bisa mengselect karena dia tuh masih memiliki akses untuk select database tersebut, apa tabel tersebut. Namun, ketika kita coba untuk melakukan alter atau delete, dia itu tidak bisa karena dia tidak punya akses. Misalkan 4, nah tidak bisa karena itu udah nggak punya akses lagi sebagai database owner. Dia hanya bisa melakukan select dan dia tidak bisa melakukan alter atau delete. Nah, misalnya kita delete ini, ya delete, nggak bisa. Oke, lanjut apa lagi tadi ya?
Selanjutnya ada Oke, selanjutnya mungkin untuk mempermudah apabila kita ingin memberi restriction untuk multiple user sekaligus. Yaitu kita bisa masuk ke security, roles, dan kita membuat roles kita sendiri. Di sini kita buat ini database role. Kita beri namanya misalkan seperti ajaran Bapak Radit itu role default. Kita add membernya. Di sini database roles user. Oke. Nah, di sini kita tambahin misalnya user 1 dan user 2 sekaligus. Jadi nanti role ini akan langsung berlaku ke dua user tersebut. Kita masuk lagi ke scalable seperti sebelumnya. Kita mau kasih akses spesifik, misalkan hanya untuk tabel lagi kayak tadi. Kita browse untuk database data diri. Kita Oke. Nah, misalkan untuk kedua user tadi kita lakukan mau kita beri akses hanya untuk mengselect saja. Jadi dia tuh nggak boleh nge-alter, nggak boleh delete, nggak boleh insert. Kita deny semua ini. Nggak boleh nge-update juga. Oke, jadi dia hanya boleh men-select. Oke. Dengan begitu, user 1, user 2 sekarang hanya bisa, taruh, kita pastikan dulu dia tuh udah nggak punya akses lagi ya. Security, user 1. Ini kita delete saja. Oke. Membershipnya role default. Kita beri dia role default saja ya. Oke, user 2 juga sama, membershipnya kita kasih role default saja. Oke. Batas pada user 1 dia masih bisa melakukan select harusnya. Sebelumnya kan dia oke. Coba dilihat dulu. Balik lagi ke titik terbaru. Roles. Masuk lagi ke role defaultnya. Oke. Harusnya masih bisa melakukan select. Refresh. Oke, dia masih bisa melakukan select. Sekarang kita coba melakukan edit. Oke, seperti kita mau delete. Nah, tidak bisa. Walaupun sebelumnya kan tadi
user satu tuh harusnya bisa melakukan delete atau manipulasi datanya. Cuma sekarang ini udah tidak bisa karena pada role-nya yang baru, yaitu pada role default, semua user yang terassign di role tersebut tidak bisa melakukan delete, hanya bisa melakukan select. Pastikan juga untuk user 2. Saya bisa melakukan select. Oke. Cuman ketika melakukan edit tidak bisa. Untuk bagian terakhir yang saya pelajari adalah untuk melakukan backup data. Di sini kita bisa melakukan backup database sehingga apabila ada yang terhapus, kita bisa melakukan restore database tersebut. Jadi misalkan di sini kita masuk ke task, lalu backup. Di sini bisa kita lihat kita ada full differential transaction log. Oke. Di sini sebenarnya harusnya defaultnya itu belum bisa full langsung begini ya. Karena dia tuh defaultnya itu pada propertiesnya. Nah, di sini tuh defaultnya simple, cuman kita ubah ke full supaya bisa melakukan backup secara full. Oke, kita balik, kita coba backup database tersebut yang tadi. Kita backup. Ini kita remove dulu. Copy only. Lalu kita ini override. Oke. Kita add yang baru. Pada biar mudah kita data D aja ya. File name-nya kita kasih nama data baru data. Oke. Oke, sudah backup. Oke, untuk merestore database kita tinggal masuk ke sini database, kita klik kanan, restore database. Device, kita cari alamat yang tadi, yaitu ada di D. Oke, nih data baru .bug. Lalu kita oke. Kita ganti jadi data baru 2. Oke, udah. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.